ketika fase mabung ke fase untuk mengembalikan mental, untuk mengembalikan power lah, supaya murai batu tersebut itu kembali kepada performanya. Nah, di sini Buhan Kicau akan memberikan tips bagi rekan-rekan pemula supaya murai batunya ataupun gacoannya kembali pada performa terbaiknya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Buhan Kicau Channel. Teman-teman, sahabat Kicau Mania dimanapun kalian berada, sudah lama ya Buhan Kicau tidak memberikan dan berbagi tips perawatan murai batu ya. Nah, di sini ada satu pertanyaan dari rekan sahabat Kicau Mania mengenai bagaimana cara mengembalikan performa murai batu ya ketika pasca mabung, setelah pasca mabung ya teman-teman. Nah, berbicara mengenai mabung itu adalah satu siklus ya tahunan untuk setiap murai batu. Mau murai batu ataupun jenis burung-burung gacauan pasti akan mengalami siklus tersebut. Nah, masa mabung ini adalah masa di mana rehat ataupun istirahat untuk semua jenis burung ya. Nah, maka perlu ada banyak perawatan khusus spesial oleh seorang perawat pada murai batu tersebut ya. Di sini teman-teman, ketika kita memiliki murai batu yang setelah mabung ya, bisa diartikan bahwa murai mabung itu adalah murai sakit, murai yang perlu banyak istirahat ya, murai yang tidak ingin bergerak lebih banyak lagi, tidak ingin diganggu oleh perawat ataupun lain sebagainya. Maka perlu pengkondisian tempat ya supaya masa mabungnya itu bisa tuntas semua. Nah, itu adalah PR untuk semua perawat tentunya. Maka itu dikembalikan lagi kepada perawat bagaimana cara untuk bisa mengkondisikan. Dan rekan-rekan sahabat Kicau Mania pun juga bisa melihat deskripsi ini ya, konten yang sudah saya paparkan, tayangkan mengenai perawatan untuk murai mabung ya, begitu. Nah, setelah murai batu kita itu mabung ya, selesai, nah, dorong ekornya sudah selesai, sudah mentok, kemudian bulu sayap sudah mentok semua seluruhnya, maka bagaimana nih level selanjutnya untuk mengembalikan performanya? Maka biasanya yang dilakukan oleh Buhan Kicau menurut pengalaman saya, itu pertama yang harus diperhatikan itu adalah pemberian IF yang baik ya. Seperti apa IF yang baik? Nah, biasanya saya jor jangkrik ya teman-teman. Pemberian jangkrik itu disesuaikan dengan masa mengembalikan performa ya, seperti kalau mabungnya itu ya diberikan settingan tinggi, maka pas pengembalian kembali performa itu diberikan jangkrik yang baik. Nah, jangkrik yang baik itu adalah jangkrik yang diberikan pakan, yang diberikan ekstra makanan yang baik supaya memiliki asupan gizi yang baik dan bisa terrealisasikan dan juga bisa memberikan dampak yang baik untuk murai batu kita ya. Karena yang tadi yang saya ulas adalah murai batu mabung itu kan murai batu sakit, maka perlu banyak energi, vitamin, yaitu dikembalikan lagi, diambil dari jangkrik itu gitu kan. Nah, maka yang perlu diperhatikan itu adalah kita bisa memaksimalkan, meluangkan waktu mencari kira-kira pakan yang baik untuk menambah vitamin, energi bagi jangkrik itu dengan apa? Biasanya saya menggunakan sayur-sayuran lah, seperti wortel, itu kan kandungan vitaminnya itu kan sangat baik sekali ya untuk mata.
Kemudian untuk merefreshkan badan itu biasanya bisa dikembalikan asal dari wortel tersebut, atau bisa menggunakan pur halus, ataupun ya hal-hal yang bisa mendukung energi lah tentunya. Itu bisa dilihat ataupun bisa diberikan pakan yang baiklah untuk jangkrik. Nah, setelah pemberian pakan, maka kita perlu memberikan ruangan untuk kebebasan murai batu tersebut, itu menggunakan perawatan folier. Nah, biasanya yang saya terapkan ketika murai batu sudah mentok, beres mabungnya, biasanya saya masukkan ke dalam folier. Nah, murai batu saya kan murai batu jinak ya, dan juga murai batu yang giras, karena saya punya 4 murai batu dengan tipe karakter yang berbeda-beda. Semuanya ketika sudah pasca mabung, maka saya berikan adalah ruangan untuk menggerakkan badannya ya. Nah, tahapan yang pertama yang tadi kita masukkan ke dalam folier ataupun umbaran, tapi dengan syarat jangan digebah, teman-teman. Jangan digebah, jangan dipaksa untuk terbang ke sana ke sini. Kenapa? Karena dilihat dari lashbacknya bahwa murai batu yang lemah ketika dipaksa untuk berlari itu akan mengakibatkan potensi masalah yang besar nanti ke depannya. Ya, seperti halnya kita lah ketika sudah sakit, kemudian kita disuruh untuk pergi ataupun untuk lari, kan ini karena badan tidak mendukung, apa boleh buat, maka akan mengakibatkan yang sangat fatal untuk tubuh kita. Maka biasanya yang saya terapkan itu adalah ketika dimasukkan ke dalam umbaran itu 2 minggu itu kita masukkan ya ke dalam umbaran itu ya selepasnya saja. Biarkan murai batu kita itu terbang ke sana ke sini. Biasanya saya durasinya itu ya waktunya itu sekitaran 3 jam. 3 jam kemudian kita masukkan. Nah, maka umbaran tersebut itu bisa ditempatkan setengahnya itu di ruangan yang sangat teduh dan setengahnya lagi di ruangan yang tersinar matahari ya, terpapar sinar matahari. Supaya apa? Supaya bisa terbiasa ataupun bisa terpapar sinar matahari murai batu kita. Nah, secara otomatisnya begitu. Nah, biarkan. Nah, setelah 2 minggu, nah baru kita boleh menggebahnya. Boleh kita sprintkan, itu tergantung dengan kesehatan murai batu tersebut. Kalau dijamin murai batu kita itu dalam masa prima, maka boleh kita gebah, yaitu. Nah, kemudian yang ketiga itu biasanya setelah pengumbaran itu saya biasanya menggunakan jemur sauna ya, teman-teman. Jemur sauna itu jemur kering ya, dijemur pakai kerodong, tapi dengan kerodong kering. Tapi harus dibersihkan terlebih dahulu sejadahnya ataupun alasnya, semuanya pokoknya dengan syarat burung tersebut itu dalam top sehat, kemudian sangkarnya itu pun juga bersih ya. Kemudian dikerodong ya 15 menit sajalah untuk tahap pertama gitu ya. Ini salah satunya itu kan untuk bisa menguatkan napas, memanjangkan napas murai batu kita, dan performa pun juga maka akan lebih baik. Nah, maka dengan perawatan-perawatan yang simple dan ekonomis ini kan, ini sangat sederhana sekali ya teman-teman, sangat sederhana. Ketika kita sudah melakukan level 1, 2, dan 3, maka yang harus wajib bagi saya sih sebetulnya, karena memang punya karakter murai batunya, saya wajib diembun nih teman-teman. Wajib diembun karena primanya mental yang baik untuk murai batu itu perlu ada pengembunan ya teman-teman. Nah, mungkin itu sajalah teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi rekan-rekan sahabat Kicau Mania. Kita sambung lagi pada tema selanjutnya mengenai perawatan murai batu. Terima kasih. Kalaupun perawatan dari saya bisa berkenan oleh rekan-rekan semua, bisa diambil. Kalaupun tidak cocok, ditinggalkan saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Salam Kicau Mania.